Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam program Roti Gembala. Dan saya berharap kita selalu ada di dalam kebaikan dan perkenanan Tuhan. Dan Tuhan masih izinkan kita boleh bersama-sama belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selama beberapa minggu ke depan saya akan sampaikan kembali serial untuk sebuah firman Tuhan. Dan judul firman Tuhan ini adalah Kedahsyatan dan Kebesaran Tuhan. Kedahsyatan dan kebesaran Tuhan. Dan saya percaya setiap kita kalau ditanya, siapa yang mau mengalami kedahsyatan Tuhan? Siapa yang mau mengalami kebesaran Tuhan? Semua pasti jawabnya akan mau. Tetapi sebelum kita bisa menerima itu kedahsyatan dan kebesaran Tuhan, kita belajar dulu. Kita cari tahu dulu, kenapa sih Tuhan mau melakukan kebesaran, Tuhan mau melakukan kedahsyatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita anak-anaknya. Kita baca dulu di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-6. Mazmur 145 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di perikopnya di Mazmur 145 ini, perikopnya yaitu di situ ditulis puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Jadi satu perikop ini menceritakan kemurahan Tuhan, puji-pujian yang dilakukan yang ditulis di sini di kitab Mazmur, menceritakan tentang kemurahan Tuhan. Di ayat yang ke-6 dikatakan kekuatan perbuatan-perbuatanmu, M-nya besar artinya perbuatan Tuhan, yang dahsyat, perbuatan Tuhan yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaranmu, kebesaran Tuhan hendak kuceritakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan mau melakukan kedahsyatannya dan kebesarannya di dalam kehidupan kita? Karena tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan ingin kita bisa menceritakan kebesaran Tuhan. Tuhan ingin kita menceritakan kedahsyatan Tuhan. Tuhan ingin hidup kita ini bisa menunjukkan betapa besar, betapa hebat, betapa dahsyatnya Tuhan Allah kita. Allah yang kita sembah. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang kekal. Tuhan kita melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Karena Dia ingin kita menyaksikan, kita menjadi terang, kita menjadi contoh, kita menjadi sesuatu seorang pribadi yang bisa mencerminkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu dahsyat. Sehingga saat orang lain melihat, orang itu tertarik. Dan orang itu bertanya, kok bisa sih kamu ngalami begini? Kok bisa sih kamu dapat hal seperti ini? Kita bisa menceritakan bahwa itu semua karena kedahsyatan dan kebesaran Tuhan. Di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah berpikir bahwa apa yang saya bisa dapat, apa yang saya bisa nikmati di dalam hidup ini semua karena jerih lelah saya. Semua karena kehebatan saya. Semua karena kemampuan saya. Saya tidak pernah berpikir seperti itu dan saya tahu dengan sadar dan saya tidak berani berpikir seperti itu. Kenapa? Karena saya sangat mengerti bahwa segala sesuatu yang kita alami itu semua atas seizin dan kehendak Tuhan. Itu semua merupakan kebaikan. Itu merupakan semua anugerah. Itu semua merupakan kebesaran. Itu semua merupakan kedahsyatan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Demikian juga dalam kehidupan saya. Makanya saya tidak pernah berpikir, saya tidak pernah merasa bahwa saya bisa begini, begitu, dan lain sebagainya. Saya bisa mencapai ini, mencapai itu, dan lain sebagainya. Itu karena saya hebat, karena saya jago, karena saya luar biasa. Bukan. Meskipun kita punya kemampuan, meskipun kita hebat, sehebat apapun, kalau Tuhan tidak kehendaki dan Tuhan tidak izinkan, maka kita tidak akan bisa meraih sesuatu hal itu. Kalau itu tanpa kemurahan dan kebesaran Tuhan, kita tidak akan pernah bisa melakukan hal-hal yang besar. Kita tidak akan pernah bisa menerima sesuatu hal yang besar. Mungkin dulu kita orang bukan siapa-siapa.
Mungkin kita dulu orang yang nggak punya. Mungkin kita dari keluarga latar belakang kehidupan yang tidak baik atau kurang baik. Tetapi kalau hari ini kita ada di bagaimana di posisi kita ada, yang orang melihat kita itu orang bisa merasa, wih enak ya hidup kayak dia. Enak ya hidupnya bahagia. Enak ya hidupnya penuh damai sejahtera. Saya katakan itu semua kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Tanpa seizin Tuhan kita tidak bisa. Ada seseorang, ya, namanya itu Lee Myung-pak. Lee Myung-pak ini salah satu mantan presiden Korea Selatan, ya. Padahal dulu hidupnya miskin banget. Dia dulu kecil makannya ampas gandum. Dia pagi makan ampas gandum, sepanjang hari dia bohongin lambungnya dia dengan banyak minum air, sehingga berasa kenyang. Malam hari dia makan lagi ampas gandum. Kemudian dia dalam kehidupan yang susah, dia jual jual pedagang asongan keliling, dia jual es krim keliling, dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia bisa menerima beasiswa, dia bisa kuliah, dan dia bisa jadi CEO, bahkan dia bisa jadi presiden Korea Selatan, dari orang yang bukan siapa-siapa, sampai sedemikian besar. Itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi tidak akan menutup kemungkinan bahwa hari ini kita seperti apa. Mungkin kita sedang terpuruk. Mungkin kita sedang dalam kekurangan. Mungkin kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mungkin kita dalam kondisi yang sekarang, kondisi kita ini memalukan. Tapi satu hal yang perlu kita tahu dan kita perlu sadar. Kita punya Tuhan yang maha dahsyat. Kebesarannya mengatasi seluruh bumi ini. Seluruh universe, seluruh alam semesta ini, kebesarannya melebihi semuanya. Dan Allah kita yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Kalau dia mengerjakan kedahsyatan dan kebesarannya dalam hidup kita, hal-hal yang nggak mungkin bisa dia buat jadi mungkin. Tapi kita perlu ingat, tujuannya apa? Tujuannya untuk kita bisa mempermuliakan Tuhan. Kita jadi kesaksian. Kebesarannya diceritakan, diberitakan. Kalau kita mengalami hal-hal yang luar biasa, mujizat Tuhan, kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, terus kita tidak mau bersaksi, wah, ini sudah tidak sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan di ayat 6 tadi dikatakan apa? Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan, artinya diceritakan, disebarkan. Dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Bapak Ibu Saudara, ini sudah mulai masuk minggu-minggu di akhir tahun 2024. Biasanya di tanggal 31 kita ibadah tutup tahun dan tanggal 1 kita ibadah buka tahun. Di situ para worship leader-nya pasti akan memberikan ruang untuk kita bersaksi. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita selama tahun 2024. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengalami sesuatu hal yang lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi di tahun 2025, saya cuma pesen, nanti saat ruang kesaksian itu dibuka, mari berlomba-lomba kita bersaksi. Bersaksi menceritakan kebesaran Tuhan. Bersaksi menceritakan kedahsyatan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita selama tahun 2024 ini. Setiap kali saya khotbah di gereja kita, maupun saya saat diundang khotbah di gereja di luar, selalu saya ada, paling tidak satu, saya selalu bersaksi tentang kebesaran dan kebaikan pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Bukan untuk sok-sokan atau hebat-hebatan, bukan. Tapi saya kepingin nyampein bahwa saya itu tidak bisa hidup kalau bukan karena anugerah, kedahsyatan, dan kebesaran Tuhan. Ini yang kepingin saya tanamkan di dalam setiap hati dan pikiran kita, bahwa kita hidup itu semua ada berkat, ada anugerah, ada kebesaran, ada kedahsyatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita sadar,
Saat Tuhan angkat kita nggak merasa sombong. Saat Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidup kita nggak patah semangat. Tetapi kita mengerti dan kita menyadari bahwa semua itu datang dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sama-sama mengerti bahwa kedahsyatan dan kebesaran yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tujuan Tuhan adalah Tuhan ingin dari hidup kita keluar cerita. Dari hidup kita keluar kesaksian. Dari hidup kita keluar yang namanya mempermuliakan Tuhan. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa menerima yang namanya kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Kita akan bahas di episode berikutnya. Dan biarlah pagi hari ini saya mau mengawali dulu bahwa kita perlu ingat saat Tuhan angkat kita, itu semua karena Tuhan. Tuhan ingin diceritakan pertolongan kebesarannya, kedahsyatannya. Tuhan ingin itu diceritakan. Dan saat kita, mungkin hari ini kondisi kita mungkin ada yang sedang di bawah. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Karena Tuhan sanggup mengubah air yang air kobokan, air bekas cuci kaki di kana bisa Tuhan ubah jadi anggur yang luar biasa. Kalau hidup kita pun lagi berantakan dan lain sebagainya, nggak perlu khawatir. Tuhan sanggup dan Tuhan bisa ubah hidup kita. Limungpak dari anak orang nggak punya, yang cuma makan ampas gandum bisa jadi seorang presiden. Demikian juga hidup kita. Dan saya rindu nanti ibadah tanggal 31 tutup tahun, ibadah 1 buka tahun, saat ruang kesaksian dibuka. Saya rindu jemaat Tuhan berlomba-lomba menyaksikan kebesaran dan kedahsyatan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita sepanjang tahun 2024. Dan saat itu kita ceritakan akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan di tahun 2025 Tuhan pun akan melakukan hal yang sama bahkan lebih besar dari apa yang sudah Dia lakukan di tahun 2024. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2024 ini. Kami mau belajar menyaksikan kebesaran Tuhan. Kami mau belajar menceritakan kedahsyatan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Karena sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang hari, sepanjang jam, sepanjang menit, bahkan sepanjang detik, Tuhan itu selalu terlibat dalam kehidupan kami. Dan Tuhan kerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami, berikan kami kesadaran, berikan kami pemikiran, tanamkan dalam hati dan pikiran kami, bahwa apa yang kami dapat itu semua karena Tuhan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, tapi itu semua semata-mata karena kebesaran dan kedahsyatan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, untuk kami ceritakan kepada orang lain. Supaya Bapa dipermuliakan, supaya terang Bapa, terang Allah terbit atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka mau berangkat kuliah, bekerja, sekolah, Tuhan berkati sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat jadi berhasil. Mereka yang sakit, bilur-bilur menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan yang sakit. Mereka sedang bergumul masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pasangan hidup, masalah keturunan. Biarlah Tuhan jawab, Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kehidupan mereka. Supaya melalui kehidupan kami semua, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu. Damai sejahtera sukacita Allah limpah mengalir atas kehidupan kami. Perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna ada dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Ayo kita semangat menjelang akhir tahun 2024. Saya percaya kalau bulan-bulan kemarin Tuhan sudah lakukan kedahsyatannya, kebesarannya dalam kehidupan kita. Di hari-hari minggu-minggu terakhir di tahun 2024, tidak menutup kemungkinan Tuhan masih akan tetap lakukan segala sesuatu yang lebih baik, lebih besar, lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.